Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan channel kami, Al-Fakir Farid Firdaus As-Sauri. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan sara keterangan tentang penciptaan awal semesta, khususnya di pembentukan bumi dan makhluk-makhluk Allah yang terdahulu sebelum ada manusia. Namun sebelum itu, mohon dukungannya untuk channel kami dengan cara like dan share video ini apabila bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami agar sahabat tidak ketinggalan video-video dari kami. Baik, mari kita mulai. Wahab bin Munabbih mengatakan, tatkala Allah menciptakan bumi, asalnya adalah satu lapis, kemudian dia memisah-misahkan lapisan tersebut hingga 7, seperti yang dia lakukan terhadap langit. Dia membuat jarak antara lapisan yang satu dengan lapisan yang lainnya, sejauh jarak yang bisa ditempuh selama 500 tahun. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Wahab bin Munabbih juga mengatakan, setelah Allah memisah-misahkan lapisan bumi sampai 7, maka nama lapisan yang pertama adalah Adim, atau yang terlihat dari permukaan. Lapisan yang kedua adalah Basit, yang menghampar. Lapisan yang ketiga adalah Sakil, yang berat. Lapisan keempat adalah Batih, atau yang melebar. Lapisan yang kelima adalah Hayin. Lapisan keenam adalah Masikah, atau yang mengunci. Dan lapisan yang ketujuh adalah Sara, atau tanah yang basah, atau liat. Dalam sebagian riwayat yang lain, nama lapisan-lapisan tersebut berbeda-beda. At-Salabi mengatakan, bumi lapisan yang kedua mengeluarkan angin, dan penduduknya adalah umat yang bernama Thamas, yang makanan mereka adalah daging mereka sendiri, dan minumannya adalah darah mereka sendiri. Bumi lapisan ketiga penduduknya adalah umat yang wajah mereka seperti wajah manusia, bibir mereka seperti bibir anjing, tangan mereka seperti tangan manusia, kaki mereka seperti kaki sapi, telinga mereka seperti telinga sapi, dan di sekujur tubuh mereka ada bulu seperti bulu domba. Bulu tersebut adalah pakaian mereka. Konon, siang di kita manusia adalah malamnya mereka, dan malam di mereka adalah siang di kita. Bumi lapisan keempat penduduknya adalah umat yang bernama Halham, yang tidak mempunyai mata dan kaki, tetapi mereka mempunyai sayap seperti sayap burung. Bumi lapisan kelima ditempati oleh umat yang bernama Khassan. Rupa mereka seperti bagal atau peranakan keledai, atau turunan kuda jantan dengan keledai betina. Mereka berbuntut panjang, setiap buntutnya mencapai 300 siku. Di lapisan bumi ini terdapat banyak ular yang sangat panjang dan mempunyai punuk seperti unta. Bumi lapisan keenam ditempati oleh umat yang bernama Hatsum, yang berbadan hitam dan mempunyai cakar seperti cakar binatang buas. Konon, umat ini dikuasakan oleh Allah kepada Yajuj dan Majuj ketika mereka menyerbu manusia dan menghancurkan mereka. Dan di bumi, lapisan ketujuh ada tempat tinggal iblis yang terlaknat dan bala tentaranya, yaitu setan yang suka mendorong pada kejahatan. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, Allah menciptakan 80.000 umat, setengahnya disimpan di laut, dan setengahnya lagi disimpan di darat. Bentuk mereka bermacam-macam. Dalam salah satu hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan bahwasanya beliau bersabda, Allah menciptakan kawasan berwarna putih seperti perak, ukurannya 30 kali lipat ukuran dunia. Di sana tinggal berbagai umat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedetik pun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka termasuk keturunan Adam? Beliau menjawab, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah, dan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Adam. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana dengan iblis terhadap mereka? Beliau menjawab, mereka tidak mengetahui iblis. Kemudian beliau membacakan firman Allah, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat An-Nahl ayat 8. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya di sekeliling dunia ada yang gelap, dan di balik yang gelap itu terdapat gunung-gunung yang kukuh. Dia meriwayatkan bahwa setelah Allah menciptakan bumi, maka bumi itu berada di angkasa, kemudian angin menggerakkannya sehingga bumi itu terpontang-panting
dan berguncang. Lalu bumi mengadukan hal tersebut kepada Tuhannya. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, kekuatanku telah melemah, dan angin menganggapku ringan, serta menggerakkanku." Allah menyerunya, "Aku akan membantumu dengan gunung." Maka, setelah itu bumi tidak berguncang lagi. Wahab bin Munabbih mengatakan, gunung diciptakan dari gelombang lautan. Allah berfirman, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dia memancarkan darinya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Quran Surat An-Naziat, ayat 30-32. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan langit jauh beberapa lama sebelum menciptakan bumi. At-Talabi mengatakan, setelah Allah menciptakan bumi, Dia mengutus seorang malaikat yang berasal dari bawah arasy. Malaikat itu muncul dari dasar bumi. Ia mengeluarkan salah satu tangannya dari arah timur dan tangan yang lainnya dari arah barat. Kemudian dia berpegangan pada ujung bumi karena kakinya tidak memiliki tempat berpijak. Maka Allah menurunkan seekor banteng dari surga, namanya Nun, yang mempunyai 40.000 tanduk dan 40.000 penyangga. Dari satu tanduk ke tanduk yang berikutnya, kalau ditempuh dengan jarak perjalanan memakan waktu sekitar 500 tahun. Oleh karena itu, kaki malaikat tersebut bisa berpijak dengan seimbang pada banteng itu. Akan tetapi, kaki-kaki banteng itu tidak memiliki tempat untuk berpijak. Maka, Allah menurunkan yakut hijau yang berasal dari surga, yang telah dikeraskan selama 500 tahun. Oleh karena itu, kaki-kaki banteng itu bisa berpijak dengan seimbang di atas yakut hijau tersebut. Kemudian Allah menciptakan syahroh, batu setebal langit dan bumi. Itulah batu yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, sesungguhnya, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu, atau di langit, atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Luqman ayat 16. Nama batu tersebut adalah Syaihur. Diriwayatkan bahwa di dalam batu ini terdapat 9.000 lubang. Di dalam setiap lubang tersebut ada lautan yang luasnya hanya diketahui oleh Allah. Yakut hijau itu bertempat di atasnya batu. Tatkala batu itu tidak memiliki tempat untuk menetap, untuknya Allah menurunkan seekor ikan yang sangat besar dari laut ketujuh yang berada di bawah arasy. Ikan tersebut bernama Bahmud. Menurut riwayat lain, Balhud, batu itu bertempat di atas pundak ikan tersebut. Menurut sebuah riwayat, siapapun tidak akan mampu melihat ikan tersebut karena kilatan yang timbul dari matanya. Seandainya semua lautan dunia diletakkan di salah satu dari dua lubang hidungnya, maka lautan tersebut layaknya biji sawi yang ada di lapangan yang luas. Ikan tersebut menetap di atas air. Ia diam di tempatnya dan tidak bergerak-gerak. Ia berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu, karenamu aku kuat. Dengan pertolonganmu aku berkemampuan. Seandainya tidak ada pertolonganmu, tentu aku tidak mempunyai kekuatan untuk memikul beban yang telah Engkau berikan kepadaku. Maka izinkanlah aku, wahai Tuhanku, untuk bersujud sebagai ungkapan rasa syukurku kepadamu atas semua itu." Allah mengizinkannya untuk bersujud, maka ikan itu membenamkan kepalanya ke dalam air hingga tidak kelihatan. Kemudian ia memunculkannya dari dalam air. Ikan itu terus-menerus bersujud setiap hari hingga hari kiamat. Selanjutnya di dasar air tersebut, Allah membuat udara. Di bawah udara itu ada kegelapan, dan mulai dari sana pengetahuan makhluk terputus. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Allah mempercayakan ikan tersebut kepada para malaikat. Mereka mendatanginya setiap hari dengan membawa makanan untuknya, sebanyak yang membuatnya kenyang. Mereka datang kepadanya dari laut yang bergelombang dengan membawa 1.000 ikan. Setiap ikan panjangnya seukuran menempuh perjalanan 1 hari 1 malam. Adapun benteng oleh Allah dipercayakan kepada malaikat yang membawa makanannya setiap hari. 1.000 pepohonan dari kebun-kebun kudroh kekuasaan Allah. Setiap pohon panjangnya seukuran dengan menempuh perjalanan sehari semalam. Maha suci, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa iblis terlaknat senantiasa membenam ke bumi lapisan ketujuh, hingga sampai kepada ikan yang bernama Bahmud itu. Dia datang kepadanya dan berkata, "Hai Bahmud, sesungguhnya banteng berkata kepadamu,
bahwa ia adalah yang memikul batu, yang di atasnya ada bumi yang berlapis-lapis, sedangkan engkau tidak memikul beban yang sebanding dengan beban yang dipikulnya. Seandainya engkau dibebani untuk memikulnya, tentu engkau tidak akan kuat walaupun engkau adalah yang memikulnya dan memikul batu itu. Padahal seandainya banteng dibebankan untuk memikulnya, tentu dia tidak akan kuat. Maka ikan bahmu tersebut merasa takjub terhadap dirinya dan kekuatannya. Si iblis terkutuk menyangka bahwa dia telah berhasil menggoda si ikan, sehingga dia akan merusak apa yang ada di atasnya. Memang, sang ikan kemudian berguncang-guncang di bawah kaki-kaki banteng. Tetapi kemudian Allah mengutus satu binatang kecil berukuran sebesar nengat yang bernama Amah untuk menguasainya. Allah menempatkan binatang tersebut di antara dua mata ikan. Binatang tersebut membuat lubang yang menuju ke arah otak ikan hingga sampai ke tulang otaknya. Oleh karena itu, ikan itu takluk dan diam di tempatnya, tidak bergerak, dan dia merasakan kepedihan yang ditimbulkan oleh si binatang kecil. Melihat itu, si iblis terkutuk datang kepada banteng. Kemudian dia menggodanya, sebagaimana dia telah menggoda ikan. Karena tergoda, banteng itu berguncang-guncang seperti ikan. Maka, kepada banteng tersebut, Allah menguasakan seekor binatang kecil dan menempatkannya di lubang hidungnya. Oleh karena itu, banteng tersebut takluk dan diam, seperti ikan. Tipu muslihat untuk menimbulkan kerusakan yang direncanakan oleh si iblis terkutuk tidak berhasil. Demikian diriwayatkan oleh As-Salabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu, menciptakan gunung pada hari Ahad, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan krom elemen logam pada hari Selasa, menciptakan gelap dan cahaya pada hari Rabu, menciptakan binatang pada hari Kamis, menciptakan Adam alaihissalam pada hari Jumat. Para ulama berbeda pendapat tentang hari pertama Allah menciptakan para makhluk. Dalam hal ini ada 3 pendapat yang berbeda. Menurut Ibnu Ishaq, hari Sabtu. Menurut Kaibi al-Ahbar, hari Ahad. Sementara menurut ahli Injil, hari Senin. Nabi SAW sendiri mengatakan, pada hari Jumat, Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, dan para malaikat hingga lewat 3 jam. Masa dari hari Jumat, dia menciptakan Adam alaihissalam di akhir hari Jumat dan menurunkannya dari surga menjelang matahari terbenam di hari Jumat. Wahab bin Munabbih mengatakan, hari tersebut disebut hari Jumat karena tanah cikal bakal Adam alaihissalam dikumpulkan pada hari tersebut. Oleh karena itu, disebut hari Jumat. Huzaifah al-Yamani mengatakan, diriwayatkan dalam salah satu kabar, bahwa jarak dunia kalau ditempuh dengan perjalanan adalah sejauh menempuh perjalanan 500 tahun. Jarak 300 tahun adalah lautan dan gunung. 100 tahun adalah wilayah kehidupan. Dan 100 tahun yang lainnya adalah lahan kosong. Sebagian ulama astronomi berpendapat bahwa jiha arah itu ada 6. Pertama, timur, yaitu tempat terbitnya matahari, bulan, dan bintang. Kedua, barat, yaitu tempat terbenam. Ketiga, selatan, yaitu tempat beredarnya bintang Capricornus. Di sana itu sangat dingin. Keempat, utara, yaitu tempat beredarnya bintang Canopus. Kelima, bawah, yaitu yang mendekati pusat bumi. Dan keenam adalah atas, yaitu yang mendekati falak. Alhamdulillah, cukup sekian dulu dari kami. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.